Ya, kita akan mulai masuk kepada topik pembahasan berikutnya, yaitu decision making strategi dari saya, Surya Hermanu, PLT CLC. Sama ya, seperti yang Anda lihat sebelumnya, saya pengalaman 17 tahun sebagai trainer, mendapatkan gelar license trainer PLT dari MMW International. Di belakang ini adalah saudara kembar saya, ya. Dan saya certified leadership coach dari Charis Indonesia sejak tahun 2016. Ahli dalam bidang pengembangan diri, problem solving, decision making, dan materi soft skill lainnya. Anda bisa menemukan saya di site coach2great.com. Ya, kita akan masuk ke bahas decision making strategi ya. Ada pertama kali ya, maksud saya menetapkan keputusan. Yang berikutnya adalah kita tetapkan sasaran-sasaran yang mendukung keputusan tadi. Maka ketiga, kita pilih alternatif. Ya, nggak bingung seperti yang digambar ini. Yang keempat, kita analisa risiko negatif pada setiap keputusan yang akan kita ambil ya. Dan terakhir, kita ambil keputusan dong, nggak pakai lama. Nah, ini hal gampang aja. Yang pertama, dalam menentukan keputusan, Anda buatlah sebuah rumus ya. Memilih, kata depannya memilih, ini diapalin deh, gampang banget kan. Milih artinya ada opsi. Kemudian mobil baru artinya bukan mobil bekas atau mobil pinjaman atau apapun itu. Terus kemudian keluarga artinya sudah kebayang nih ya, gambar depan tuh ada 3 sub. Depan, sub tengah, dan sub belakang. Ini artinya sudah jelas. Yang punya mobil 2 sub tereliminasi, apalagi bus. Serem. Nah, kita langsung lanjut berikutnya aja ke langkah yang kedua. Dalam menetapkan sasaran, yaitu mobil baru untuk keluarga, pelan-pelan ya. Pikirkan sasaran-sasaran. 1. Tambahlah kapasitas minimal 6 orang. Ya Pak ya. Ya ya. Yang kedua, Anda tentukan harga mobil maksimalnya berapa? 200 juta misalnya. Ketiga, kapan mau Anda dapat nih? Oh, maksimum 3 bulan dong. Anda inden atau mau dapat gak bebas nih, supaya gampang inden aja lah ya. 3 bulan berarti Anda masih aman nih. Kemudian Anda ingin bensinnya irit ya, minimal 1:10. Ya, tapi kadang-kadang ini tergantung faktor luar. Kalau di tol bisa lebih dari 10, tapi kalau macet malah boros nih. Nah, inilah hal yang tetap menjadi hal pertimbangan ya. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana sasaran ini dibagi. Yang kelima, saya ingin kalau beli mobil itu layanan penjualnya baik. Yang keenam, saya mau spare part-nya mudah didapat. Yang ketujuh, ini contoh aja, warna silver, mungkin dari rembukan atau voting kalau ketika Anda dalam decision making ya. Tim maunya silver, kenapa? Kalau hitam tadi, nanti osin Pak. Osin maksudnya apa? Sering kotor, sering cuci, tiap hari mesti cuci. Kalau jelek, kepribadian juga ikut jelek gitu ya. Oke, warna silver kalau hitam-hitam dikit, kotor-kotor nggak kelihatan, nggak ketara. Oke, buat masuk akal. Kemudian saya mau beli mobil yang AC-nya dingin, sejuk, double blower. Oke, kemudian kalau bisa sih otomatis atau manual ya. Sekarang zamannya matic bro ya. Nah, sekarang saya kasih tambah lagi bagaimana membedakan sasaran prinsip atau keinginan aja. Kita lihat sekarang, kita dari 3 hal langsung aja ya untuk mempersingkat. Kok kapasitas itu termasuk sasaran prinsip? Kita uji dengan cara yang di sebelah kanan ya, mandatory, harus dicapai. Kedua, terukur atau measurable, ataupun realistik. Contoh ya, kapasitas minimum 6 orang. Harus capai nggak? Harus, karena ini kan mobil keluarga. Terukur nggak? Terukur 6 orang. Realistik nggak? Wah, mobil yang lebih banyak banget. Banyak gitu ya, yang masuk ke kapasitas lebih banyak, banyak. Ya, jadi kasih kodenya prinsip. Harga maksimum 200 juta. Kita uji ya. Harus capai nggak? Iya, kalau lebih dari itu uang saya nggak cukup. Oke, terukur nggak? Terukur 200. Realistik nggak? Semua mobil yang lebih mahal juga banyak. Berarti itu prinsip. Yang ketiga, delivery time-nya 3 bulan. Masuk akal nggak? Mandatory nggak? Harus capai nggak? Iya dong. Kalau 3 bulan kayaknya kelamaan. Terukur nggak? Terukur 3 bulan. Realistik nggak? Oh, yang mau cepat juga lebih banyak. Lebih cepat juga ada. Berarti ini prinsip. Kita lanjut dengan bagian berikutnya. Keinginan. Coba kita uji lagi ya. Bensinnya irit 1:10, kita uji. Mandatory nggak? Iya, seirit mungkin. Terukur nggak? 1:10, tapi itu kalau di tol. Nah, mulai kan
mulai gampang. Kalau macet, ya lebih boros sih. Nah, ketika Anda gampang ini, jadi ubah aja jadi sasaran keinginan. Ya maunya lebih baik, lebih irit, lebih bagus. Oke, jadi sasaran keinginan ya. Terus nanya puna jual baik, kita uji lagi. Harus capek nggak? Iya dong, puna jual harus baik. Terukur nggak? Nah, kata baik ini kan hanya baik, masih bias bagi setiap orang. Oke, berarti tidak terukur. Udah ada sasaran keinginan aja. Ya, kalau hanya jawabannya tiga-tiganya lolos baru prinsip. Kalau tidak, ini keinginan. Salah satu gagal, berarti gagal. Jadi sasaran keinginan aja ya. Spare part udah dapat nggak? Perlu capai? Iya. Terukur nggak? Susah lagi. Mudah didapat tuh ngukurnya gimana? Ya sudah, sasaran keinginan. Warna silver sama. Karena warna hitam juga bisa dengan resikonya. Putih malah sekarang lagi ngetren. Single blower, iya kadang-kadang single blower juga udah dingin, tergantung, masih banyak opsi gitu ya. Apalagi otomatis yang dari judulnya udah otomatis atau manual. Ya udahlah, kalau bisa otomatis, kalau nggak ada manual gitu. Ya, sampai di sini gampang ya. Kemudian kalau Anda lihat di atas, kalau kasih warna merah ya, kalau prinsip itu nggak bisa nggak bisa dikasih angka, nggak bisa, nggak ada tawar-menawar. Sedangkan kalau yang keinginan kita masukin bobot, prioritas mana yang lebih penting dibanding yang lainnya. Contoh, bensin irit 1/10, penting nggak? Penting. Bobotnya 10. Kenapa? Kan tiap hari operasional dipakai. Entah ke kantor, entah pergi jalan-jalan, ataupun usaha, itu tetap dipakai. Terus kemudian nomor 9 itu kita pakai apa? Nah, urutan ya. Yang layanan puna jual lebih baik. Oh, berarti Anda pilih servis ya, karena kan ada servisnya. Bagaimana dengan spare part? Ya, spare part mudah dapat, ya kan? Kita kepinginnya, biarpun itu keinginan, tapi kan maunya cepat juga, jangan mau pakai lama. Terus kemudian bagaimana kalau yang penting lagi berikutnya, manual lah. Kalau perlu kan bisa lebih gampang, faktor kenyamanan berarti. Berikutnya apa nih? Oh, ada faktor keasikan ya, dingin, nah asik nih. Oke. Berarti 6. Kalau warna kan di luar itu ya opsional lah, bisa dilihat bisa tidak ya, tapi yang penting kalau kita mah yang penting nyaman dulu bro. Berikutnya kita akan masuk ke 3A ya, memilih alternatif pertama. Contoh, saya ambil sebuah ilustrasi ya. AX itu sebuah ilustrasi aja teman-teman ya. Ilustrasi sebuah gambaran aja ya. Ya, kita lihat, katakan untuk AS itu kita kasih nilai 1/5. 1 artinya yang kurang baik lah ya, hasilnya nggak bagus. Kalau 5 itu paling bagus. Kita bisa lihat dari segi bensin 1/10 untuk AS ini irit tapi nggak terlalu irit ya. Kita kasih nilai 4 lah. Bagaimana kalau lain pernah jualnya? Oh bagus, terkenal ya, bengkel di mana-mana, 5 deh. Spare part juga sama, melekat, sama deh. Warnanya, warna sih rata-rata baik ya, 5. AC double blower berapa? Oh sama-sama dingin, kasih ke angka 5. Otomatis manual 4. Kenapa? Karena memang mobil ini terutamanya nggak diutamakan tidak untuk matic ya. Nah jadi ada totalin, kasih nilai per item dari 4 sampai 9, totalnya kurang lebih ya dapat nilai 208. Ini cara kita mengkuantifikasi atau memberikan penilaian pada hal-hal yang bersifatnya kualitatif. Bagaimana dengan yang contoh yang kedua ya, kurang lebih aja itu saya kasih kode SE ya. Pembedanya kasih warna merah. Di waktu merah ini ada pembedanya adalah layak punah jual baiknya. Bedanya apa? Dia karena mobil baru dibandingkan yang tadi AX, dia nilainya lebih kurang ya. Nilainya secara dengan cepat aja nilainya dari 199 saja. Ingat ini alternatif kedua ya. Ini kita uji lagi. Minimal 2 alternatif ya untuk mendapatkan keputusan lebih cepat atau efektif. Kemudian kita akan masuk lagi ke bagian yang ketiga. Kalau bagian ketiga ini sebagai contoh aja, pembedanya lebih dapat lagi ME seksi kode ya. Wah, ini dia lebih baru lagi, baru launching new product misalnya. Nggak jelas, belum jelas bagaimana spare part-nya, lain pernah jual, makanya kita kasih nilainya 4-4-nya. Dan ternyata itu mengurangi performance-nya. Jadi secara total nilai 191. Nah, jadi sebagai mempersingkat waktu, Anda punya 3 alternatif nih. 1, 2, dan 3. Kita ambil angka dulu ya.
angka yang tertinggi kita masukin. Jadi sebenarnya kayak urutan ke dokter aja. Nomor urut 1, nomor urut 2, urut 3. Menariknya dalam sistem ini adalah kalau nomor 1 aja Anda sudah bagus, udah Anda stop. Ya kan? Ingat, banyak keputusan yang harus kita ambil. Jadi kita harus dengan cepat bergerak dari satu keputusan kepada keputusan lain. Ini teknik adalah tidak berpikir analisnya terlalu lama. Justru analisis kita adalah analisis tentang kecepatan itu sendiri juga. Dan seterusnya, ketika Anda masukkan analisis 1, kita nilai. Ini semua merek mobil akan terpengaruh ya. Kita masukkan analisis risiko negatif. Yang saat ini kita ambil yang pertama dulu. Ya, jika mobil parkir sembarangan, seriusnya sering nggak sih kalau di kota Jakarta tinggi banget, bahkan parkirnya pakai trotoar, maka mobil akan hilang. Tinggi, iya, karena banyak sekali kejadian, bahkan ada videonya mengatakan banyak yang hilang mobil itu kurang dari 2 menit. Ya, nanti kalau ada waktu saya share bagaimana Anda bisa atau ketik cari video ya dari TV nasional mencerminkan berapa banyak mobil itu hilang ya, kurang lebih 1,5 sampai 2 menit saja. Jadi ini resikonya sangat tinggi dan ini melekat ketika Anda melakukan sebuah pilihan untuk membeli sebuah mobil, apalagi ketika Anda sudah menabung dari tahun ke tahun ya, itu duit itu beli mobil dan hilang begitu saja. Wow, Anda pikirkan yang baik-baik. Dan berikutnya, yang kedua, Anda bisa lihat jika mobil terjadi tabrakan ya, tinggi ya, karena volume kendaraan tinggi, maka keselamatan sopir terancam. Saya katakan rendah, dalam arti kata rendah, karena dari bodinya ya, Anda lihat dari bodinya ya, yang warna hitam itu rendah. Kenapa? Karena dari jarak antara pengemudi dengan struktur mobilnya itu cukup panjang. Bandingkan dengan yang kedua. Ya. Yang kedua itu artinya sedang. Karena jaraknya lebih pendek lagi. Dan bandingkan lagi dengan yang ketiga. Wah, ini resiko tinggi karena benar-benar jaraknya sangat dekat sekali. Nah, ini hanya perbandingan dari depan. Kalau dari bawah gimana? Bisa juga Anda tambahkan yang ketiga. Nah, walaupun tidak saya tuliskan karena ini sifatnya edukasi. Yang bawah Anda lihat lagi lebih tinggi. Anda lihat kalau udah lebih tinggi mungkin yang lebih tinggi adalah yang warna merah ya dibanding warna yang lain, lebih tinggi. Dan lebih rendah tetap yang putih ya. Udah jadi resikonya sangat tinggi nanti karena lihat orang bilang ada uang ada rupa ya. Semakin murah ya ada hal yang pasti berkurang dan kurangnya mungkin salah satu pertimbangannya ya ini. Dan sebagai langkah terakhir dalam mengambil keputusan, sebagai strategi terakhir dan nomor 5, membuat keputusan. Dan Anda bisa membeli mobil idaman keluarga Anda, yaitu seperti yang pada gambar tampak berikut ini. Anda lihat, begitu banyak hal yang bisa kita gali dan kita cover dalam mencapai sebuah tujuan atau keputusan dari teknik yang sederhana tapi powerful. Oke? Bandingkan dengan kalau Anda memulai keputusan seperti ini, sengaja saya taruh di yang paling belakang supaya ini adalah single decision tree ya. Anda bisa melihat dari satu, Anda punya waktu harus menganalisa kalau dibayangkan ke kiri aja, yang kuning. Anda perlu punya 5 alternatif, Anda harus menganalisa 5-5-nya, terus baru ambil keputusan. Kalau di bagian saya tidak, Anda pilih satu, kalau satu udah bisa, sudah, selesai, bungkus, bawa pulang. Karena waktu kita sangat berharga. Tidak perlu analisa 5-5, cukup satu tapi powerful. Yang penting adalah analisa risiko negatifnya. Oke, karena ini sifatnya edukasi ya video, jadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa mengirimkan surat aja ke coach2great@gmail ya, maka saya akan dengan senang hati menjawabnya. Dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Thank you. Sayonara, Cai Chen.